yang kendati pun sebetulnya bukan karakter dari Uwais Al-Qarni ini untuk mengasingkan diri, atau istilah modern yang kita kenal hari ini introvert, yang padahal sebetulnya ia ingin bergaul juga dengan masyarakat. Bahkan tadi yang saya sampaikan, ia pernah dalam satu kisah ingin mengikuti segerombolan orang untuk melakukan perjalanan ke Madinah dan menemui Rasulullah. Namun karena harus merawat ibunya, harus menjaga ibunya yang sedang sakit, sungguh luar biasa. Semua hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat materi di dunia ini beliau kesampingkan hanya untuk fokus merawat dan menjaga ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blog Kosota Channel. Sahabat-sahabat Blog Kosota Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan puasa bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kali ini kami akan hadir dalam konten Ramadan yang setiap harinya akan menemani sahabat-sahabat sekalian dalam kisah-kisah para orang-orang yang dianggap gila, padahal sebetulnya mereka mempunyai pemikiran yang luar biasa cerdas, bukan hanya dari segi intelektualitas tapi dari segi spiritualitas. Nah, kisah ini dirangkum dalam buku yang dituliskan oleh Abu Al-Qasim An-Naisaburi yang berjudul Kisah Kebijaksanaan Orang-Orang Gila, Uqala Al-Majnin. Buku ini bestseller, dan di dalam buku ini menuliskan 500 kisah dari setiap 500 orang. Namun kedepannya karena jumlah hari dalam bulan Ramadan atau bulan puasa itu adalah 30 hari, oleh karena itu kami menyesuaikan dan kami akan memilih secara sampling nanti 30 tokoh yang ada di dalam buku ini. Buku ini kaya akan kisah dari setiap orang dalam sejarah peradaban Islam yang sangat luar biasa, dan tujuan kami mengkonsepkan konten semacam ini paling tidak untuk mengisi ruang obrolan masyarakat yang sifatnya positif di tengah-tengah gempuran mayoritas masyarakat kita yang lebih cenderung menyukai berita-berita sensasional para artis, berita perceraian, para influencer, berita tentang alasan atau penyebab dari perceraian mantan salah satu kiper timnas Indonesia, yang mestinya itu adalah ranah privat, ranah pribadi, tapi karena kecanggihan teknologi, karena kemampuan media sosial mempengaruhi psikologi, sikap, dan mental seseorang, akhirnya sesuatu yang bersifat internal atau private tadi ini harus dibuka kepada publik. Nah, di tengah-tengah gempuran demikian berita-berita yang anfaedah menurut saya, mari kita menjadi aktor penyeimbang dari segala macam ruang obrolan masyarakat yang sifatnya positif, termasuk datang untuk menghadirkan kisah-kisah orang-orang bijaksana yang dianggap gila di zamannya, tetapi kemudian pada akhirnya waktulah yang membuktikan mana yang benar, mana yang salah, mana yang gila, dan mana yang waras. Nah, buku ini merangkum, kembali lagi saya bilang, 500 kisah dari setiap 500 orang yang kaya akan hikmah, yang kaya akan ilmu pengetahuan, yang kaya akan mengajarkan kita, merefleksikan kita tentang bagaimana cara berpikir, tentang bagaimana membuka cakrawala pengetahuan, tentang bagaimana berperilaku dan lain sebagainya. Di dalam buku ini paling tidak menjabarkan 4 macam-macam kategori orang gila. Orang gila yang terlahir dalam kondisi gila, orang gila yang karena akal sehatnya telah terbakar, orang gila yang karena dipengaruhi jin dan setan, dan orang gila yang karena dibutakan oleh cinta. Buku ini juga memberikan keterangan unzur makila wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakannya, jangan lihat siapa yang membicarakannya. Sebagaimana buku ini membuka tentang kisah para tokoh dunia dalam sejarah ilmu pengetahuan sampai hari ini, termasuk
Sokrates, seorang filsuf yang dalam masa hidupnya memilih banyak berbeda pandangan dengan arus utama mayoritas masyarakat yang ketika itu hidup di zamannya. Sampai pada suatu ketika filsuf Sokrates ini harus dihukum mati karena termasuk pola pikirnya, pola sikapnya, pola perilakunya itu banyak berbeda dengan mayoritas masyarakat sekitar. Pertanyaannya, apakah ketika filsuf Sokrates ini dihukum mati itu berarti dia kalah dan rivalnya menang? Jawabannya tentu saja tidak. Pun di ranah agama kita ketahui bersama Rasulullah Muhammad SAW yang pernah dianggap gila, pernah ditentang, pernah diusir dari kampung halamannya karena datang menyerukan tentang ketuhanan, kemanusiaan dan akhlak mulia, yang ketika itu berani menerobos cara-cara berpikir lama, cara-cara berpikir jahiliyah mayoritas masyarakat sekitar yang meyakini patung, perbuatan perbudakan, penistaan kepada perempuan, perjudian, dan banyak sekali pola perilaku buruk lainnya ketika masyarakat zaman jahiliyah ketika itu. Pertanyaannya, apakah ketika Rasulullah harus hijrah ke Madinah atau terusir dari kampung halamannya itu berarti Rasulullah Muhammad SAW kalah dalam menyerukan ketuhanan, kemanusiaan dan akhlak mulia? Tentu saja tidak. Bahkan di ranah sains pun, seorang yang bernama Giordano Bruno yang pernah mengkampanyekan ilmu heliosentrisme, ia mengatakan bahwa matahari lah yang memutari bumi, bukan sebaliknya. Pandangan kontras atau sebaliknya justru datang dari para tokoh gereja yang ketika itu menganggap bumilah yang memutari matahari. Sampai dengan si Giordano Bruno ini dibakar hidup-hidup. Pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama. Apakah kemudian pada akhirnya si Giordano Bruno inilah yang salah? Dan kini tentu saja kita mengetahui bahwa seorang yang bernama Giordano Bruno lah yang benar. Nah, beberapa kisah yang baru saja saya sampaikan adalah kisah yang berani melawan tentang klaim konstruk sosial masyarakat yang meskipun itu tidak melalui dialektika yang berdasar. Oleh karena itu, sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, semoga kisah-kisah yang akan terus menemani keseharian sahabat-sahabat sekalian dalam 30 hari ke depan dalam menjalankan ibadah puasa menjadi satu referensi untuk kita dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak. Kisah pertama, Uwais Al-Qarni tidak masyhur di bumi tapi begitu masyhur di dunia langit. Namanya, sosoknya sering sekali menjadi bahan perbincangan atau disebut-sebut para malaikat Allah. Bukan karena ia ahli ibadah, disebut-sebut bukan karena ia ahli berpuasa, disebut-sebut bukan karena ia ahli bersedekah, tapi karena baktinya kepada orang tua. Ia hidup dalam keterbatasan, keterasingan diri, dan sangat sederhana. Dalam satu riwayat, pernah satu ketika Umar bin Khattab berdiri di atas mimbar dan menyerukan, "Wahai penduduk Karan," dan penduduk Karan menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami di sini. Ada apa?" Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan, "Apakah di antara penduduk Karan ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Seorang syekh ketika itu menjawab, "Sesungguhnya di antara kami tidak ada yang bernama Uwais Al-Qarni, terkecuali orang gila yang tinggal di padang pasir dan memilih tidak bergaul kepada masyarakat." Nah, bisa kita lihat alasan mengapa Uwais Al-Qarni dianggap gila oleh penduduk masyarakat sekitar. Paling tidak kita bisa melihat dari riwayat yang dikisahkan di atas tadi bahwa Uwais Al-Qarni terkesan mengasingkan diri dan membatasi diri dari pergaulan masyarakat sekitar ketika itu. Yang sebetulnya kalau kita dalami kisah dari Uwais Al-Qarni ini, belakangan baru ia diketahui bahwa memang mengapa ia membatasi diri, mengapa ia mengasingkan diri, itu bukan karena karakter dari seorang Uwais Al-Qarni ini. Ya, alasannya adalah baktinya kepada orang tua. Ia merawat ibunya yang ketika itu sakit. Dan itulah satu-satunya alasan mengapa Uwais Al-Qarni mengasingkan diri atau membatasi diri dari pergaulan masyarakat sekitar.
Karena dalam kisah lain misalnya kita bisa ketahui bahwa Uwais Al-Qarni ini sebetulnya ingin juga bersosialisasi dan bergaul kepada masyarakat. Misalnya ketika ia ingin ikut dalam satu gerombolan yang menuju Madinah. Ya, meskipun kita ketahui bahwa ketika itu tujuan dari Uwais Al-Qarni bukan hanya ingin melakukan perjalanan ke Madinah begitu saja, tetapi tujuannya adalah ingin bertemu Rasulullah. Nah, sosok Uwais Al-Qarni ini adalah sosok yang hidup di zaman Rasulullah, sangat mengimani perkataan ataupun keyakinan Rasulullah, namun tidak pernah bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Pernah satu ketika Uwais Al-Qarni ini saking rindunya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ia akhirnya memberanikan diri untuk pamit kepada ibunya. Sebagaimana juga sosok ibu yang sangat paham, yang sangat sayang kepada anaknya, ibunya yang dalam keadaan sakit tersebut akhirnya mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk bisa pergi ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur referensi buku, jarak antara tempat tinggal Uwais Al-Qarni dan ibunya ini dan Madinah itu kurang lebih 400 km. Jadi bayangkan saja ya, Uwais Al-Qarni yang hidupnya sangat sederhana, terbatas, dan hari-harinya disibukkan dengan mengurus ibunya. Tapi dalam kisah akhirnya beliau bisa sampai ke Madinah, yang meskipun ketika sampai ia ke Madinah mengetuk pintu rumah Rasulullah, ia tidak bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda tentang kisah dari Uwais Al-Qarni ini yang juga dituliskan di dalam buku ini. Jadi diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada orang-orang dengan jumlah lebih banyak dari Bani Rabi'ah dan Mudlar kelak akan masuk surga karena syafaat seorang laki-laki dari umatku. Maukah kalian aku beritahu nama lelaki itu? Orang-orang kemudian menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda lagi, lelaki itu adalah Uwais Al-Qarni. Dan kemudian Rasulullah bersabda lagi, wahai Umar, apabila engkau menemukannya, sampaikan salamku untuknya. Berbincanglah dengannya hingga dia mendoakanmu. Ketahuilah bahwa dia menderita penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini setelah saya searching di Google, itu kira-kira penyakit kulit yang ada bercak-bercak atau tanda putih begitu di kulit, sahabat-sahabat sekalian. Nah, bisa dilihat langsung seperti apa penyakit kusta ini. Lanjut. Lalu dia berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Kemudian Allah mengangkat penyakitnya. Lalu dia berdoa kepada Allah untuk dikembalikan penyakitnya. Dan Allah mengembalikan sebagian dari penyakitnya itu. Berkat sabda Rasulullah ketika itu yang menginginkan agar Umar bin Khattab menemui Uwais Al-Qarni ini, akhirnya Umar bin Khattab ingin menunaikan apa yang menjadi sabda dari Rasulullah ketika itu. Ia mencari Uwais Al-Qarni, termasuk dengan ketika di awal tadi itu yang diriwayatkan dalam salah satu kisah ketika Umar bin Khattab berdiri di atas mimbar dan menyerukan sesuatu. Dan dalam kisah lain dikisahkan bahwa Umar bin Khattab mencari sosok Uwais Al-Qarni ini, membuka pengumuman untuk menemukan Uwais Al-Qarni dengan dirinya. Sampai satu ketika itu mereka akhirnya bertemu. Dalam beberapa referensi dikatakan Umar bin Khattab beserta Ali bin Abi Thalib yang mencari dan menemui langsung Uwais Al-Qarni. Tapi di dalam beberapa buku lainnya juga, setelah mendengar informasi dari seruan Umar bin Khattab, ketika itu Uwais Al-Qarni lah yang datang langsung menemui Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dalam pertemuan tersebut Umar mengatakan, apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni kemudian menoleh dan menjawab, iya benar. Dan seketika Umar mengambil tangan Uwais Al-Qarni dan langsung membalikkan telapak tangannya, melihat telapak tangannya apakah benar ada tanda yang pernah dikatakan oleh Rasulullah. Dan Masya Allah, Allahu Akbar, seperti kisah-kisah yang kita ketahui bahwa ketika itu Umar bin Khattab melihat adanya bercak-bercak putih di tangan Uwais Al-Qarni.
Sesungguhnya saat itulah Umar bin Khattab langsung benar-benar meyakini bahwa inilah sosok yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan langsung Umar mengatakan bahwa sesungguhnya kedatangan kami di sini untuk menyampaikan salam Rasulullah kepadamu, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak mampu menahan deru tangisnya karena memang sudah sejak lama ia menahan kerinduannya untuk bertemu Rasulullah. Namun sampai dengan akhirnya Rasulullah wafat, Uwais Al-Qarni tidak dapat menjumpai Rasulullah SAW. Ketika itu juga Umar langsung meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Namun Uwais Al-Qarni ketika itu masih mengatakan, sesungguhnya sayalah yang seharusnya meminta doa kepadamu, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar. Namun singkat cerita, sebagaimana apa yang pernah disabdakan Rasulullah bahwa wahai Umar, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni langsung berkenan untuk memberikan doa dan langsung mengucapkan istighfar kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib yang ketika itu ikut menemani perjalanan Umar bin Khattab untuk menemui ataupun ditemui oleh Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, dalam kisah Uwais Al-Qarni, ia meninggal mati syahid dalam perang Siffin. Adapun beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari sosok Uwais Al-Qarni ini adalah yang pertama, pembaktian dirinya kepada orang tua, terkhusus kepada ibunya, yang kendati pun sebetulnya bukan karakter dari Uwais Al-Qarni ini untuk mengasingkan diri, atau istilah modern yang kita kenal hari ini introvert, yang padahal sebetulnya ia ingin bergaul juga dengan masyarakat. Bahkan tadi yang saya sampaikan, ia pernah dalam satu kisah ingin mengikuti segerombolan orang untuk melakukan perjalanan ke Madinah dan menemui Rasulullah. Namun karena harus merawat ibunya, harus menjaga ibunya yang sedang sakit, sungguh luar biasa. Semua hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat materi di dunia ini beliau kesampingkan hanya untuk fokus merawat dan menjaga ibunya. Bahkan ketika satu kesempatan ia berpamitan diri kepada ibunya untuk pergi ke Madinah sendiri melakukan perjalanan menemui Rasulullah, ketika itu ia tidak bertemu dengan Rasulullah. Semestinya, seharusnya sebagai orang biasa, jauh-jauh sudah 400 km dari asal tempat tinggalnya sampai ke Madinah tidak menemukan seseorang yang ingin kita temui, yang kita sudah sangat rindukan, ya kita singgah dulu, tunggu dulu, bermalam dulu. Tapi semua itu ia kesampingkan karena selama dalam proses perjalanannya sampai ke Madinah, sampai di depan pintu rumah Rasulullah, ia terus teringat dengan keadaan ibunya yang sedang sakit. Sehingga ia ketika itu ya harus, meskipun tidak menemui Rasulullah, pulang kembali ke tempat tinggalnya untuk kembali dalam kesehariannya merawat ibunya. Poin pertama adalah ketulusan hati yang tidak bergantung pada materi. Yang kedua, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Bahkan di tengah kesederhanaan, keterbatasan dan kesakitan beliau tetap setia terhadap segala macam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang tidak kalah penting adalah inspirasi dari ketidaktahuan. Bayangkan sosok Uwais Al-Qarni yang dalam masa hidupnya sampai akhirnya ia meninggal, ia merupakan sosok yang tidak populis, ia merupakan sosok yang tidak suka memamerkan dirinya, ia seorang yang tidak suka mengumbar apa yang terjadi dalam kehidupan privasi dia meskipun dianggap gila oleh masyarakat sekitar. Sampai toh pada akhirnya kita mengetahui bahwa apa yang terjadi dengan Uwais Al-Qarni, kenapa ia mengasingkan diri, kenapa ia memilih untuk membatasi diri dengan pergaulan, ya semata-mata adalah fokus untuk merawat dan menjaga ibunya. Sahabat-sahabat Blog Post Channel, semoga awal dari kisah seorang yang diceritakan di dalam buku ini menjadi salah satu referensi kita untuk bersikap, berpikir, dan berpola perilaku. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.